Kalau kamu belajar Wing Chun nggak ngerti grounding, body structure, bukan belajar Wing Chun, kan balik lagi ya. Kamu cuma sebatas belajar jurus. Di Wing Chun itu harus ada namanya Chisao. Setelah itu ya berikutnya. Jadi kalau gini, kalau di Wing Chun itu orang boleh buka kelas Wing Chun, kamu nggak pernah lihat dia Chisao, berarti dia nggak ngerti. Iya. Ngerti ya? Betul. Dia benar-benar itu guru nggak ngerti kalau Wing Chun itu aplikasinya tuh dari Chisao. Oke Sifu, tadi kan itu pertandingan yang di apa? Ya pokoknya Chisao yang dipertandingkan. Ya, sport lah intinya ya. Sedangkan kalau yang di kelas tuh Chisao seperti apa Sifu sebenarnya? Nah, Chisao seperti biasa aja sebenarnya, atau kalau biasa orang bilangnya Chisao tradisional ya sebenarnya. Iya. Jadi sama sebelum ya kan saya udah bilang di awal bahwa Chisao itu adalah jembatan antara form kamu yang bagus, filosofi sesuai filosofi ya, ke arah fight. Jadi itu jembatannya. Jadi jembatan antara filosofi, antara gerakan kamu yang kamu udah bagus nih, formnya bener, bongnya bener, tahan bener, terus ke arah fight. Jadi kan harus ada aplikasinya kan? Betul. Nah, itu jembatannya. Nah, kalau kamu belajar Chisao sekarang dapat apa pertanyaannya kan? Betul. Apa fighting doang? Bukan. Kamu belajar Chisao, salah satu yang kamu cari juga kan sensitif. Oke. Ya, kalau sudah sensitif kan refleks akan muncul. Ya. Kenapa sensitif? Ya karena kamu relate kan tadi, karena saya tempel tangan kan. Karena jaraknya dekat, ya pasti pakai refleks. Nggak mungkin bisa mikir karena begitu cepat dan begitu dekat kan. Sebenarnya itu yang kita latih. Ya, jadi kamu sensitif dan refleks. Ya. Jadi di Chisao coba, kita belajar Chisao bukan menghafal. Betul. Ngerti ya? Benar nggak? Kita nggak pernah menghafal. Kita nggak tahu kapan orang itu menyerang. Cuma bedanya gini, jangan pakai fajin, jangan pakai power. Oh ya. Hanya nyentuh aja. Ya, berhenti atau nyentuh aja. Ya kok enggak, bonyok orang nanti, ya kan? Kan itu bukan fighting, tadi saya bilang. Itu jembatan aja kan? Kamu belajar teknik jembatan, belajar aplikasi gimana gerakan dan filosofi itu bisa nggak diaplikasikan? Ya itu dia, sebenarnya itu. Kalau kamu belajar Wing Chun, benar-benar Wing Chun ya, coba tanya orang Wing Chun asli ya. Yang paling dia seneng apa belajar sebenarnya? Nomor satu adalah Chisao. Bener nggak? Bukan manusia kayu. Ya, bukan manusia kayu, betul. Nah, kalau kamu masih konsepnya manusia kayu, berarti kamu nggak ngerti Wing Chun. Kamu nggak pernah belajar Wing Chun sebenarnya artinya. Karena Chisao itu kamu jarak dekat, ya kan? Sentuhan, kamu bisa gitu loh, ngontrol groundingnya orang. Makanya orang bisa pontang-panting kan? Betul. Ngerti ya? Setiap gerakan kamu, mau kamu mukul, kamu nangkis, itu konsepnya pakai grounding. Filosofi semuanya ya. Ya kan? Dan begitu dekat loh. Nggak bisa mikir, saking cepatnya. Nah, itulah kenapa jadi ada sensitif dan refleksnya naik. Ya, itulah konsep Wing Chun sebenarnya. Atau yang kita sebut kalau belajar Wing Chun ya belajar rasa. Ya, memang pakai Chisao. Nggak ada yang lain. Itulah bedanya antara sport, tadi yang kita cerita pertandingan. Ya, pertandingan memang tetap pakai. Tapi konsepnya kan ngejar poin. Balik lagi ya. Setiap pertandingan nggak ada guna. Kamu cuma bisa grounding, bisa ngapain. Tapi nggak ngejar poin, kalah juga. Kamu nggak juara itu. Sama di karate, kenapa konsepnya cuma sentuh. Yang dikejar poin. Taekwondo sama. Boleh tanya. Di semua bela diri mungkin ya. Yang dipertandingkan, kejar poin kok. Ya, betul. Itulah kenapa agak berbeda jauh. Ya. Oke, Sifu. Nah, Sifu, tadi kan kita membahas di Chisao itu soal sensitivitas ya, dari tangan terus nanti mulai ke apa struktur segala macam. Nah, cuman kan kita kan kalau tiba-tiba berantem di tengah jalan nih atau ketemu begal segala macam kan, masa kita nyentuh nyari sensitifnya dulu kan nggak mungkin tuh sih. Nah, jadi gini, pertanyaannya simple sih itu balik gini. Kalau kamu belajar Wing Chun kan, apa yang kamu latih di Wing Chun harus dipakai di lapangan kan? Betul. Nah, itu yang penting dulu. Nah, gini, kamu belajar gerakan. Pertama kalau kamu punya gerakan tangkisnya, misalnya kalau orang pukul kamu nangkis di jalanan ya. Kamu nangkisnya aja salah, pakai power, itu berarti bukan Wing Chun kamu. Oke. Berarti ya itu dulu deh. Kita nggak cerita dulu soal sensitif, itu terlalu jauh malah. Ya. Oke. Kamu tahan. Kalau tahan kamu nggak center, nggak pakai body mekanik, itu jebol. Oke. Itu aja dulu. Simple. Jadi kita nggak bahas dulu sampai sensitif dulu ya satu-satu. Kalau gerakan kamu tahan kamu salah aja, kamu nggak bisa buat nangkis. Artinya apa? Adu keras sama keras. Di Wing Chun enggak. Di Wing Chun, berapa keras pun orang mukul, kamu tahan itu relax ketemunya dan biasanya kalau dia pakai tenaga, dia yang mundur. Itu dulu. Ya, kita belum cerita sensitif. Sensitif itu
ya kan? Kita latih itu gini loh, supaya waktu kita sentuh tangan orang, kan gini, di Wing Chun konsepnya jembatan kan? Betul. Mau dia mukul duluan, kita tangkiskan satu jembatan. Ya, misalnya kayak kamu mukul. Ya. Nah, ini satu jembatan. Oh iya. Dari jembatan kita udah tahu nih orang. Misalnya gini, kalau orang yang gede, power yang gede, kita harus buang dong karena kita nggak sanggup groundingnya. Itulah kan harus pakai rasa. Oh, oke, paham. Ngerti ya, paham ya? Kan harus pakai rasa. Terus nanti menentukan. Bukan gini loh. Iya. Bukan kamu tuh nggak, karena gini, kecepatannya cepat. Nggak bisa mikir. Oke. Ngerti ya? Ya, oke. Makanya kan kenapa rasa dan sensitif dipakai. Ya kan? Kalau ketemu kan sensitif, berarti rasa itu kan sensitif. Kamu kok lebih ya, kamu buang aja. Ngapain kamu aduin tenaga? Karena pasti kalah. Atau kamu lebih kecil, kamu opsinya nggak bisa, pasti kamu mental, mundur. Iya, iya. Ya, baru satu aja dulu, iya kan? Artinya ini, setelah itu kamu bisa pakai. Nih kamu mau flowin, Atau baru pakai energinya dipakai pukul balik atau apa? Itulah konsep, itulah kenapa belajar Wing Chun perlu cisau. Iya, iya, iya. Tujuan rasa itu mana mungkin sih berantem nggak ketemu kulit sama kulit, kan nggak mungkin. Ngerti nggak? Kamu berantem itu nggak mungkin kalau nggak pukul dia, nggak kena kulitnya, nggak kena pukul namanya. Iya, iya. Ngerti konsepnya ya? Bam. Itu konsepnya. Sama juga kayak gini, kamu mungkin nggak bisa hindar orang mukul kamu. Ya kan, orang mukul pasti kan bisa dalam kan. Tapi kalau kamu bisa buang sedikit energinya. Wah, sakit memang, tapi kan nggak semua masuk ke dalam. Itu konsepnya. Atau kamu miringin sedikit aja udah beda. Betul. Ya itu di Tai Chi sama kok. Kamu lihat orang Tai Chi, dia bisa geser badan kiri kanan. Itu kan tujuannya pukulan telak gini, telak kan. Tapi geser dikit, itu offsetnya banyak. Ya itu konsep rasa sebenarnya. Betul. Yang orang nggak ngerti. Kayak karena memang nggak pernah belajar. Orang nggak pernah belajar rasa. Itu konsepnya, itu tujuannya. Ya kan? Termasuk tadi kamu sempat cerita lap. Lap saya juga pakai konsep rasa kan? Harus ngerasain, ini. Ya, flow-nya kemana? Kalau flow-nya datang ya kita tarik sambil mukul. Itulah konsep Wing Chun. Ya memang sih agak sulit cerita ini karena pertama gini, orang nggak ngerti sih konsep yang namanya Wing Chun sebenarnya. Betul. Konsep Wing Chun mesti pakai relax, pakai center line, mesti grounding, itu sudah hampir punah. Ya. Jadi buat orang aneh, ini buat apa ya orang belajar gini? Itu penting banget. Yes, ya. Ya, penting. Banyak orang gini, dikit-dikit, apalagi MMA aja belajar, bener nggak? Ya betul. Kamu kok belajar tenaga kasar, bedanya gini, tenaga kasar, kamu bisa buktiin nanti umur kamu waktu 70. Oh, oke. Kalau udah tua, kamu pakai body structure, body mekanik, kamu masih bisa pakai. Ya, itu terjadi sama orang Tai Chi, dah tutup mungkin 80, kamu nggak bisa geser dia. Padahal 80 umurnya. Ya kalau muda tenaga sama tenaga mah, saya pilih orang bule aja yang tangannya gede. Iya. Pasti menang tenaganya, kamu kalah. Jangan berhayal itu. Semua konsep tuh harus ada. Bukan cuman ngomong doang, ini, gini, nggak bisa. Okay. Sama kayak kamu belajar karate atau apapun, belajar dari bawah kok. Semua step by step. Termasuk di Wing Chun. Nggak bisa kamu tiba-tiba main manusia kayu. Banyak tuh orang main manusia kayu, belajar basic aja nggak bisa. Saya lihat tangannya aja nggak bisa. Saya doang nggak mau lihat. Ya. Bongnya aja nggak bisa. Jadi mungkin gini sih, Bu. Ketika kita fight, Cisau itu benar-benar mungkin tekanannya itu nanti berasa. Nah, itu gimana? Itu kita respon selanjutnya. Nah, cuman kalau memang kita lagi berjarak, ya itu sisi teknikalnya kita aja mau lari. Ya. Dulu kayak. Nah, itu gini loh, lebih ke teknikal ya. Betul, nggak mungkin kan kamu belajar Wing Chun, belajar Cisau, tiba-tiba ketemu orang jalan, ya kita tembak tangan ya Cisau ya bodoh. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Itu Yang nggak jelas, mungkin. Itu nanti lebih ke apa? Awareness-nya kita ya. Tapi Betul. begitu sudah sentuh, itu udah beda lagi. Nah, itu yang mungkin Cisau itu beraksi tuh di situ tuh. Itu aktif tuh, sensitivitas dan lain-lain mungkin gitu. Sama juga kayak gini, kan Wing Chun perkiraan jarak dekat kan. Iya. Ya. Kalau kamu di dalam bus, di dalam lift, emang bisa kamu tarik tangan dulu, mundur dulu untuk ancang-ancang? Nggak mungkin bisa. Atau kamu lagi ikat sepatu nih ya, orang pakai kayu datang, apa kamu mau tunggu ya, saya ambil posisi? Nggak mungkin kan? Nah, di Wing Chun walaupun kamu ikat sepatu, kamu harus ngapain? Pakai body structure, pakai yang kamu latih itu. Itu ada tekniknya. Betul. Ngerti ya? Bukan cuman kamu berantem itu, kamu cuman lihat film atau lihat pertandingan MMA, itu pertandingan beda. Kamu situasional itu macam-macam. Bisa di atas kapal, di dalam pesawat, di mobil, mau dimanapun. Harus bisa pakai ilmu itu. Ngerti ya? Nggak bisa kamu pilih-pilih bahwa nanti saya mesti harus cari space ya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu dia. Artinya, belajar Cisau, kamu menggunakan semua kemampuan yang telah kamu latih itu untuk bisa diaplikasikan. Itu sih sebenarnya. Dan dengan
area dimanapun, Iya. dan itu sempit Sempit apapun. apapun. Itu. Betul. Makanya itu terkenal di Hong Kong, guys, Wing Chun tuh. Ya, itu dia. Nah, Sifu, saya juga dengar tuh, kalau Cisau itu sebenarnya adalah pelatihan yang eksklusif tuh. Bahkan di Hong Kong sendiri tuh, Sifu. Itu gimana, Sifu? Ada cerita apa atau mungkin Ya benar sih penjelasannya? sebenarnya ya. Pengalaman saya belajar di Hong Kong ya kan, atau dengar dari guru saya, Guru Si Umen. Jadi Ya, gini, ya. kalau kenapa eksklusif? Bukan cuma eksklusif sih, paling mahal. Bela diri mahal tuh di Hong Kong. Zaman Ip Man itu paling mahal. Mungkin sekarang juga paling mahal. Kenapa? Kalau belajar Cisau di Hong Kong itu karena Cisau itu sifatnya personal. Oh, Ngerti ya? Personal kan? sentuhan. Harus pakai rasa, harus sentuhan. Jadi harus sentuhan nih antara dua orang kan. Dan guru itu ngajarnya sulit. Ya. Dia bisa tahu muridnya bisa itu karena sentuhan tangan. Bukan cuma lihat gerak doang ya, gerak percuma aja. Kamu belajar jurus itu namanya. Oke. Harus sentuh tangan. Harus gimana gurunya itu coba nyerang atau coba kamu serang gurunya Ya. dengan konsep yang sama mainnya. Nah, itu pelatihannya kan berarti kan private ya, Betul. berdua ya. Dan nggak bisa gini loh, nggak bisa kamu ngajar orang tuh ribuan orang, 100 orang, bener nggak? Kalau kamu lihat yang biasa perform ribuan, ratusan, itu cuman jurus tok. Betul. Ngerti ya? Itu belum tentu belajar Wing Chun. Ya. Karena semua orang bisa lihat di YouTube gerakannya sama. Ngerti ya? Buat orang awam, pongsau saya sama orang lain mungkin sama. Tapi dia nggak ngerti. Kalau kita lihat aja dia nggak bisa, itu bongnya salah. Ngerti ya? Karena nggak ada Ya. konsep filosofi. Oke. Ya, itu dia. Banyak orang nggak ngerti. Karena setiap Wing Chun kan main konsep langit, manusia, bumi ini, titik ini geser aja, titik ini aja udah berubah. Ya, udah bukan Wing Chun lagi. Ngerti ya? Oke. Nah, Sifu, masa ini tuh kayaknya orang-orang kan pada mager nih, Sifu. Untuk datang ke kelas aja mager, Sifu. Nah, apalagi soal Cisau. Bisa nggak, Sifu? Cisau online, Sifu. Nih ada. Tadi gini. Tadi saya kan udah jelasin, Cisau itu gurunya ngajarnya kan personal, harus sentuh tangan ya. Ya. Bener ya, sensitif, biar tahu sensitif. Ya gimana mau online? Yang ngajar online pasti nggak bisa Cisau tuh. Taruhan sama saya. Ngerti ya? Ya. Dia pasti nggak ngerti yang namanya konsep Cisau tuh, nggak ngerti. Kalau kecuali gini, kamu mau dibodohin. Kalau kamu mau dibodohin, mau kuat duit, ya boleh. Ya, cuman gaya saya belajar Wing Chun, itu boleh. Paling cuman kayak gerakannya ini, gerakannya Ya, itu. nggak bisa. Oke. Jangankan kamu cerita Cisau, grounding, body mekanik, sensitif aja itu nggak bisa. Pakai rasa sama, nggak Iya. bisa. Kamu tuh cuma lihat doang, terus dia bisa grounding, nggak bisa. Kalau suruh saya lihat itu semua nggak bisa. Mereka sih nggak bisa. Harus saya sentuh, saya coba dorong. Kita yang bisa yang ngedorong, yang ngerasain. Bener Ya, enggaknya. ngerti nggak? Kalau kamu bikin video bisa tipu-tipu, suruh aja dia pura-pura didorong. Ya itu mah gampang namanya. Aduh, banyak fake tuh semua. Ngerti nggak? Coba kamu lihat ya yang katanya hebat Wing Chun-nya. Pernah nggak dia main Cisau? Coba kamu belajar ke Hong Kong. Saya kebetulan belajar Hong Kong. Latihannya apa? Cisau semuanya. Boleh datang ke kelasnya Hong Kong. Hobinya memang Cisau. Ya. Bukan latihan gerak ini, gerak itu. Bohong aja semua. Ya itu dia. Nggak Oke. mungkin bisa. Itu aja dulu. Ya, Sifu, tadi sudah banyak sekali kita bahas dan dijelaskan oleh Sifu tentang Cisau ya. Ya. Nah, memang pada dasarnya Wing Chun tuh paketnya lengkap. Makanya kita tuh belajar nggak bisa cuman tiba-tiba Cisau doang juga nggak bisa itu. Nah, kita mulai dari basic dulu, latih pukul, tangkis, langkah lah, segala macam. Nanti baru filosofinya tadi, terus masuk ke Cisau. Itu sebagai jembatan kita fight-nya, guys. Nah, jadi Cisau itu nggak mungkin bisa online. Jadi ya datang ke kelas dan latihan untuk bisa ngerti gimana sih itu konsep sebuah kungfu Wing Chun secara lengkap gitu, guys. Nah, Sifu, terima kasih atas ilmunya. Ya. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kungfu Undercover, Hal Tabu Kungfu, kita bahas.